Kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan BPPT mesti menjadi jangkar ya, untuk pengembangan riset ke depan. Kelemahan kita ini adalah kekurangan kapasitas medis, terutama alat kesehatan. Ya. Nah, dengan melihat kecenderungan virus pandemi yang ke depan mungkin muncul varian baru, sudah nggak ada mapping dari BPPT untuk, wah ini kita harus siapkan skenario seperti ini dengan kerjasama dengan pihak swasta maupun dengan perguruan tinggi. Ya, betul sekali. Pandemik kali ini mengingatkan kita semua, terutama di komunitas riset dan inovasi, bahwa yang namanya alat kesehatan yang selama ini import, demikian juga bahan baku obat, sudah saatnya kita mempunyai kemandirian. Ya, mungkin tidak 100%, tapi kemandirian ini harus mulai dibangun. Nah, untuk alat kesehatan ya yang terjadi dengan COVID ini, setelah ventilator yang tadi saya sampaikan, muncul juga sekarang misalkan desain untuk PCR test, jadi test kit ya, untuk screening maupun untuk diagnosa, baik yang PCR test kit maupun yang rapid test kit. Ya, nah kita harapkan dengan kemampuan mereka membuat PCR test kit maupun rapid test kit, maka ke depannya makin banyak lagi alat kesehatan yang bisa dikembangkan. Kalau untuk obat, farmasi, ya selama ini kan kita tergantung bahan baku obat, kenapa? Karena bahan baku obatnya masih menggunakan katakan bahan kimia yang memang diproduksi di luar. Padahal kita ini kaya biodiversity-nya, one of the richest in the world. Tapi kita kurang memanfaatkan kekayaan herbal kita. Nah, inilah saat yang terbaik juga bahwa untuk berbagai macam penyakit sudah harus didorong lebih dalam riset untuk menghasilkan yang namanya obat modern asli Indonesia. Jadi bahannya tidak lagi bahan kimia, dari lokal ya. Bahan baku lokal, herbal ya, dan sebenarnya juga lebih baik untuk kesehatan. Dan kemudian obatnya kalau didesain nanti mempunyai kapasitas untuk menghadapi berbagai penyakit yang sudah ada maupun yang barangkali suatu saat akan muncul di masa depan. Ini mudah untuk dilakukan atau sulit, Pak? Kami melihat dengan semangat terutama setelah munculnya pandemik ini, kami melihat ada semacam potensi yang luar biasa ke depan. Saya melihat kapasitas peneliti dan perekayasa kita ini sudah luar biasa. Buktinya ketika ada kebutuhan ventilator, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa mendesain dan nantinya memproduksi ventilator. Demikian juga untuk test kit. Bahkan kita juga mengembangkan misalkan mobile BSL-2. Jadi labnya itu bisa pindah-pindah untuk kebutuhan penanganan pengujian. Jadi dengan kapasitas seperti itu plus dunia swasta dan BUMN yang menjadi mitra karena mereka yang menjadi industri yang akan memproduksi dalam jumlah besar, itu juga mulai punya kesadaran. Saat ini mungkin kesadarannya lebih bagaimana kita bersama-sama memerangi COVID-19. Tapi saya yakin ke depan mereka akan melihat ini bahwa dengan 260 juta penduduk, tidak mungkin Indonesia bergantung sepenuhnya pada impor. Jadi mereka sudah mulai punya sense of business bahwa alat kesehatan maupun obat itu harusnya sudah mulai menjadi bagian dari industri dalam negeri. Karena 260 juta penduduk Indonesia membutuhkan baik alat maupun obat. Ini tes besar bagi kita ya, karena kalau kita lihat data yang baru di tes itu kan belum sampai 1 juta Pak ya, katakanlah ya, baru ratusan ribu ya. Betul, ya. Nah, saya bayangkan kalau yang dites itu dan positifnya di atas 100 ribu, kelengkapan medis kita tidak memadai nih, sehingga memang perlu kesiapan jangka pendek untuk menghadapi ini. Betul sekali, jadi memang kami melihat kesiapsiagaan dan kreativitas dari para peneliti kita ini muncul ketika mereka sadar bahwa kemampuan mereka dibutuhkan dalam kondisi darurat seperti ini. Ya, kalau dalam kondisi outbreak biasa yang mungkin hanya terjadi di Indonesia, solusinya kan tinggal beli dari luar. Ya. Tapi ketika pandeminya global, semua negara terkena, mau tidak mau, ya kemampuan kita sendiri yang harus kita tingkatkan. Dan saya gembira bahwa konsorsium yang kami bentuk, terdiri dari perguruan tinggi, lembaga penelitian maupun swasta dan BUMN,
itu kemudian muncul dengan berbagai ide yang baik. Ya, artinya bottom up inisiatif, bottom up ideas. Dan kemudian kami dari sisi konsorsium berusaha mengarahkan usulan-usulan itu untuk matching dengan kebutuhan dari Kemenkes, kebutuhan dari gugus tugas, sehingga apa yang mereka hasilkan nanti ketemu. Karena kan ujungnya kalau Anda mendesain suatu produk, harapannya produk tersebut dikonsumsi atau dibeli oleh para pemakai akhir. Nah, kebetulan kita sudah punya hubungan yang baik sekarang dengan Kemenkes, dengan gugus tugas, sehingga mereka sudah siap melakukan pengadaan, baik untuk ventilator, rapid test kit, maupun untuk PCR test kit. Tantangan besar kita adalah dana untuk riset, Pak Bambang. Betul. Ya. Ini bagaimana ke depan yang Bapak sampaikan tadi, konsorsium ini bisa bekerja optimal kalau ditunjang oleh dana yang memadai. Tapi kita bahas di segmen berikutnya. Oke. Pemirsa, tetaplah di special interview. Kalau kita bicara jangka panjang dengan kondisi pandemi yang sesekali bisa muncul lagi, idealnya anggaran riset kita nih berapa? Tapi kami prihatin sebenarnya 80% dari pemerintah tadi. Padahal yang harusnya membutuhkan riset untuk kepentingan pengembangan itu dunia swasta.